Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Dr. Imro'atul Azizah, MAG, selaku pemateri kajian Mutiara Sholihah pada siang hari ini. Yang kami hormati para ibu dosen dan ibu-ibu yang hadir pada kajian ini, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat mengikuti kajian Mutiara Sholihah ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Perkenalkan, saya Emma, yang insya Allah akan menemani dalam kajian Mutiara Sholihah siang ini. Kajian Mutiara Sholihah kali ini akan mengangkat tema esensi puasa Ramadan bagi muslimah, yang akan disampaikan langsung oleh Dr. Imro'atul Azizah, MAG. Sebelumnya, saya ingin menyapa terlebih dahulu pemateri kita pada siang hari ini. Assalamualaikum Bu Nyaim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Kabarnya baik. Saya sambil senyum-senyum karena siang-siang pakainya apa nih, kerudungnya merah menyala. Biar semangat. Nggih. Niki sampun saged dimulai nggih. Saged, monggo nggih. Baik, karena pemateri kita sudah hadir, maka waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bu Nyaim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian, yaitu wajib apa? Diwajibkan atas kalian berpuasa. Tujuannya apa berpuasa? Tujuan akhirnya adalah supaya kita semua mencapai derajat muttaqin, orang yang bertakwa. Nah, sebenarnya judul yang awalnya itu puasa Ramadan untuk bumil dan busui. Ibu hamil dan ibu yang menyusui, ternyata tadi dapat playernya kok ganti, dapat judulnya apa ini, esensi puasa Ramadan bagi muslimah, ya langsung puter aja ganti kan. Gampang kan ya. Jadi esensi puasa Ramadan bagi muslimah, ya nanti kita bahas secara umum ya, secara umum, tapi kemudian memang banyak hal bagaimana kondisi khusus kita, kondisi reproduksi perempuan yang berbeda dengan laki-laki membuat kemudian ada kondisi-kondisi khusus yang mengharuskan perempuan menjalankan aktivitas ibadahnya berbeda. Tantangannya lebih berat puasa Ramadan bagi perempuan karena apa? Banyak sekatannya. Banyak sekatannya. Ya, kebetulan ini nanti kita akan membahas bagaimana ya kan harus suci ya. Syaratnya adalah suci dari hadas besar kecil, hadas besar artinya kita memang yang wajib itu berarti tidak lagi haid, tidak lagi nifas, tidak juga wiladah, tidak juga harus kuat misalnya ya. Nah, jadi kalau laki-laki kan puasa hanya bagi apa ya? Pokoknya sudah balik, berakal, wajib puasa. Hambatan bagi laki-laki berpuasa itu sedikit benarnya. Perempuan berbeda. Jadi
nanti kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 184. Itu nanti. Ya. Nah, kembali ke esensi puasa. Esensi puasa adalah pengendalian diri untuk mencapai derajat takwa. Puasa itu harus ikhlas. Ikhlas karena Allah. Jadi mangkoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang mendirikan, ini mendirikan ya, tidak hanya menjalankan ya. Jadi kalau pakai koma, iqamatus shalah, bukan sekadar mutlakus shalah, bukan sekadar mutlakus shaum. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang menjalankan ibadah puasa dengan mendirikan nilai-nilai puasa. Nilai-nilai puasa, pengendalian diri sampai nanti mencapai derajat muttaqin, bisa mengendalikan nafsunya. Ikhlas karena Allah, imanan wahtisaban, karena keimanan kepada Allah dan berharap akan pahala dari puasa, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Seluruh dosanya diampuni. Wih, keren banget. Makanya kenapa kemudian habis puasa namanya Idul Fitri? Ya. Idul Fitri. Hari Fitri bersih. Idul Mubarak. Karena apa? Ibarat kita yang habis berpuasa dengan menjalankan nilai-nilai puasa dengan sebaik mungkin, itu bersih, suci, seperti bayi yang baru dilahirkan. Fitrah, bersih. Tapi syaratnya mankoma ya, bukan sekedar melaksanakan ya. Bukan sekedar berpuasa ya. Karena banyak sekali orang yang berpuasa tapi nggak mendapatkan apa-apa. Kam min sho'imin laisa lahu min siyamhi illal ju' wal 'atas. Banyak sekali orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun dari ibadah puasanya kecuali lapar dan dahaga. Ini jangan-jangan kualitasnya buim tuh ya. Ya, jangan sampai seperti itu karena esensinya adalah pengendalian diri. Bagaimana nggak mengendalikan diri? Kemarin kan ada ya fatwa orang Jawa Timur kan. Jadi berhubungan badan, bersetubuh dengan istrinya di siang hari boleh. Lah, bagaimana? Makan minum boleh. Nah, kepiye kuwi? Kok ono wong meroncol ngasih fatwa seperti itu, Ndang? Kuwi ora fatwa, nyeplak. Ya justru puasa itu makanan yang ada di rumah kita halal. Tetapi karena kita tidak lagi berpuasa, maka menjadi dilarang memakan makanan yang itu punya sendiri. Kalaupun belum punya kita masak sendiri. Ya toh, beras sendiri. Tapi kenapa haram? Haram makan minum di siang hari puasa bagi orang yang sedang puasa. Ya, jadi ojo ngeyel ki, yang ngomong-ngomong. Itu yang haram kan yang puasa, Bu. Kalau saya lagi nggak puasa, maksudnya itu ya wong sing lagi puasa di siang hari Ramadan. Begitu juga bersetubuh. Ya, hubungan badan dengan suami atau istrinya. Halal itu suami istri, sah. Tapi karena sedang puasa, nggak boleh di siang hari puasa. Gitu ya. Bu, saya kan lagi haid. Pemenang lagi haid. Enggak. Lah pasanganmu bapak suami kan enggak haid, wajib puasa. Orang ento, guys, pokoknya orang ento. Ya. Itu semuanya apa? Ini semuanya bentuk pengendalian diri, Mbak, Mas, Ibu-ibu. Jelas halal, tapi karena lagi puasa, maka enggak boleh. Ya, geser makannya, geser waktunya, berhubungan seksnya dengan suami atau istrinya, geser. Ketika sudah diperbolehkan, ketika sudah masuk waktu maghrib. Geser semuanya ya. Dan ikhlas karena Allah. Karena Allah matur sendiri. Jadi ibadah puasa itu khusus.
kullu amali bani Adam lahu illa saum. Ya. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Seluruh amal perbuatan, amal sulih, amal tidak soleh manusia itu menjadi miliknya. Milik manusia. Kecuali puasa. Puasa itu milikku karena kata Allah ini, ya hadis qudsi. Milikku dan aku sendiri Allah yang akan memberikan imbalan balasan bagi orang-orang yang berpuasa. Karena apa? Kamu misalnya Mbak Emma, Rahmatul Umah panggilannya Emma. Mbak Emma keto di hadapan saya kayaknya berpuasa nih, tapi nggak tahu kalau ternyata Mbak Emma nggak puasa. Puasa Bu tenanan Bu, saya itu lagi nggak uzur, saya itu lagi nggak mens. Ya kan saya nggak tahu kalau nanti wudhu sambil wudhu sholat zuhur sambil minum air keran, saya kan nggak tahu. Ya gitu loh ya. Ini yang dikatakan bahwa memang ibadah puasa itu spesial, ya punyanya Allah dan Allah sendiri yang akan berkenan memberikan pahalanya untuk kita. Dan yang dipikir Mbak, ya Allah berat sekali ya puasa, astagfirullahaladzim, belum lagi kalau kurang minum, dehidrasi. Otak ini rasanya dikongkon moco yo males. Ya. Jadi karena apa ya, reward ya, bonus pahala yang ditawarkan oleh Allah di bulan puasa ini luar biasa. Tolong manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, perbanyak ibadah. Kok ono sing ngeyel, Bu. Puasanya orang puasa, tidurnya orang bapak, Bu. Tidurnya orang yang sedang berpuasa itu loh Bu, ibadah. Nah, sekarang pakai logika dong anak-anakku yang cerdas, ibu-ibu, milenial, Mbak Mas, halo Arif. Jadi ikut enggak kamu nak? Katanya mumpung sebelum ini tadi sudah di share screen belum toh Mbak? Sudah ya Mbak? Sudah ya? Kata mahasiswa aku tak suruh ngikut acara ini. Ya Bu siap. Sing lanang itu loh ya. Jumatan masih lumayan Bu, dapat 15 menit lah. Ini anak-anak wis padha mlebu ora iki. Semoga wis padha mlebu ya. Kembali ya. Jadi manfaatkan waktu. Kalau ada yang bilang tidurnya orang berpuasa itu ibadah Bu. Nah, kalau tidur saja itu pasif dapat pahala, apalagi amal-amal soleh yang aktif. Bekerja, ya nyuci piring, nyuci baju, resik-resik rumah, mempersiapkan buka, mempersiapkan sahur, membuat makalah dengan referensi yang bagus. Mahasiswa itu ngeles kok. Oh, dikongkon presentasi wayai Ramadan. Loh kok cuman begininya Ibu? Pegel Bu, nyari referensinya. Oh, dasar gablok males. Semangat. Ya, pahalanya dapat lebih banyak. Tikel tumikel ya, berlipat ganda. Jadi supaya kualitas puasanya semakin baik, tujuannya kualitas. Karena gini, orang setua Bu Im ini yang mendekati umur 50 tahun, itu kayak sombong kayak loh Mbak Emma. Itu loh. Saya kan setiap tahun sudah puasa Bu. Dan dalam berapa ini, berarti 15 tahun terakhir, saya nggak punya hutang puasa. Kemudian sok-sokan sudah, apa kui punya tabungan amal dari puasa itu merasa sudah banyak. Akhirnya saiki gablek. Ora tenanan akeh turune. Nah, jangan begitu. Ya, kita itu nggak tahu apakah kita puasa itu, puasa kita, tarawih kita, sujud kita, sholat kita, amal soleh kita, apakah diterima oleh Allah? Kita nggak tahu. Jadi jangan sombong. Tetap saja tingkatkan kualitas puasanya, setiap tahunnya semakin bagus. Gitu ya. Jadi min husni islamil mar'i
tarkuhu ma la ya'ni. Kualitas sebagus-bagus kualitas muslim adalah orang yang gimana? Tarkuhu ma la ya'ni. Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena apa? Ya kan indikator takwa itu kan banyak sekali. Muttaqin takwa. Takwa itu tidak hanya melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu kan makna takwa biasa gitu loh. Tetapi indikatornya, petunjuk bahwa seseorang bertakwa itu apa? Itu kan berarti diantaranya ya kalau di pendidikan karakter, takwa itu berarti dia punya kualitas diri, karakter diri yang bagus. Akhlaknya bagus. Kemudian etos kerjanya bagus. Meski puasa semangat, kayak Bu Im semangat Mbak Emma. Padahal siang-siang. Biasanya itu ngisi ngabuburit ya, jarak setengah jam atau paling lama 1 jam mau berbuka. Ini masih siang-siang semangatnya por-poran Bu Im. Gitu ya. Kemudian rukhsah berpuasa, ini langsung ke perempuan ya. Jadi tadi secara umum puasa itu seperti itu, ayo kita tingkatkan, manfaatkan momentum waktu selama sebulan ini dengan sebaik mungkin. Kalau yang kemarin, tahun kemarin 1 hari 1 juz, berarti tahun sekarang tambah 1,5 juz. Angel Bu, yang 1,5 juz hitungannya sudah 2. Berarti selama Ramadan hatam Quran 2 kali. Mestinya seperti itu ada progres peningkatan Setiap tahun kok enggak. Malah ngeles kayak Bu Im, merasa amalnya pahalanya udah banyak, Bu males. Oh, jangan ya, jangan Bu Im, jangan ditiru Bu Im. Kemudian selanjutnya adalah tentang rukhsah puasa. Tadi anjuran berpuasa Al-Baqarah ayat 183, rukhsah puasanya ayat selanjutnya 184. Ya, la'allakum tattaqun. Lanjutannya adalah ayyaman ma'dudat. Bulan puasa itu sudah tertentu. Ya, tertentu 1 bulan. Tentang kemarin ada perbedaan, ada yang mulai Sabtu, ada yang mulai Ahad. Sampai nggak usah bingung. Paling aman adalah ikut pemerintah. Gitu toh. Tapi yuk kamu nggak usah menghina, nggak usah menjelek-jelekkan yang memulainya hari Sabtu. Karena semuanya sudah pakai keyakinan sendiri-sendiri. Oke ya? Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Min ayyamin ukhar. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Shadaqallahul azim. Saya tadi lupa ya, pengantarnya tidak terima kasih kepada Mbak Mas panitia kajian Mutiara Solehah ITS Surabaya. Terima kasih ya, terima kasih. Selalu masih mau mengajak Bu Im untuk tidak tidur siang di bulan Ramadan. Ya. Jadi rukhsah, oh ya, untuk seluruh pemirsa audien yang ikut hadir pada hari ini, baik mahasiswaku dari UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mungkin juga ada dari Fakultas Syariah, ada dari Fakultas Syariah juga UNU Sunan Giri Bojonegoro, ada juga dari mahasiswa alumni ya, alumni IAI Sunan Giri Bojonegoro, ada juga dari ibu-ibu muslimat, dan mungkin ada dari teman-temanku alumni PGA Lasem. Terima kasih hadirnya hari ini. Saya lupa tadi, lupa menyapa. Oke, saya lanjutkan ya. Rukhsah berpuasa. Siapa saja orang yang diperbolehkan untuk meninggalkan puasa? Pertama adalah faman kana minkum maridho. Ya, orang yang sakit. Sakit yang seperti apa, Bu? Sakit yang kalau puasa tambah memperparah sakitnya. Ya. Jadi kalau hanya gudiken, hanya flu, apalagi kena kadas, panu. Nah,
nggak usah. Ya, karena apa? Sakit ini kalau meninggalkan puasa itu harus mengganti di hari lain. Kudu mengkodok. Dan itu nggak enak banget Mbak Emma. Enakan masih lemes-lemes saat bulan puasa. Saya sebagai perempuan berharap untuk tidak utang puasa karena haid, karena alasan lain ya. Karena apa? Berat. Ya kalau sekarang kan berat-berat akeh koncone Mbak. Ya, pengen cendol golek-golek nang pasar ngabuburit. Ya, pengen apa gitu ono. Pasarnya itu pasar takjil dan lain sebagainya. Lain gak bulan puasa itu krono ya berat. Jadi sakit yang seperti apa? Sakit yang memang tidak memungkinkan untuk berpuasa. Kalau sakit puasanya tak puasa. Kalau puasa sakitnya tambah parah. Maka boleh tidak berpuasa, tapi harus ganti loh ya. Di selepas Ramadan. Kemudian yang kedua, ala safar. Atau dia safar bepergian. Bepergiannya orang angger, Mbak Emma. Surabaya mau ning Sidoarjo. Kemudian kamu tidak berpuasa, alasannya bepergian. Enggak. Bepergiannya itu ada syarat diperbolehkannya jamak qashar minimal 80 kilometer. Bu, saya bepergian Bu ke Jakarta tapi naik pesawat hanya jam 10 menit Bu. Itu apakah saya juga berarti saya boleh ya Bu meninggalkan puasa? Boleh. Cuman ya di situ kan ada wa antasumu khairul lakum. Ada terusannya ayat itu. Seandainya kamu kuat ya karena dengan naik pesawat apalagi rumahmu dekatnya bandara sana bandara ndi Mbak? Ini bandara apa Mbak? Bandara Surabaya Juanda. Kan deket tuh ya. Pakainya diantar mobilnya ber-AC. Kemudian nanti sampai Jakarta juga dijemputnya pakai mobil ber-AC atau pakai Grab mobil dan lain sebagainya. Enggak payah sama sekali. Maka puasa lebih baik gitu loh ya. Tapi intinya safarnya adalah safar minimal 80 kilometer apapun moda transportasinya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, tadi untuk sakit dan safar, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Harus membayar, nyaur di hari yang lain setelah Ramadan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Tuh. Yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa selanjutnya adalah orang yang payah, tidak kuat berpuasa. Orang yang parah tidak kuat berpuasa adalah karena kesehatannya atau karena memang sudah tua renta. Atau memang punya alergi lapar. Pokoknya nggak kuat untuk berpuasa, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Karena ini bagi orang yang tidak kuat berpuasa, baik yang tua maupun muda tapi penyakitnya sama sekali nggak kuat pokoknya. Bagi orang yang seperti ini tidak usah nyaur puasanya, ya. Tapi fafidyatun ta'amu miskin, memberi fidyah. Diganti puasanya dengan fidyah yang diberikan kepada si miskin berupa bahan makanan ataupun pengganti bahan makanan uang tunai. Nanti dibahas di fidyah apa ya. Kemudian yang keempat, ini enggak ada di sini nih. Secara langsung mengatakan hamil atau menyusui, tetapi masuk ke wa 'alal ladzina yutiqunahu. Orang yang tidak kuat atau merasa berat berpuasa. Hamil atau menyusui itu juga boleh tidak berpuasa. Tetapi ya, kalau hamil itu hanya qadha saja. Tetap harus mengqadha puasanya, Mbak. Tapi kalau
ketika menyusui kemudian dia tidak berpuasa, qadha plus fidyah. Walaupun ada yang mengatakan hanya qadha, ganti. Tapi ada yang qadha plus fidyah. Oke. Sekarang bentar, Mbak. Kok ora iso geser? Nah, sudah. Ya. Jadi kalau yang tadi atau yang yang boleh enggak itu tadi kan berdasarkan ayat. Kalau orang yang haid itu bukannya boleh tidak berpuasa, malah dilarang berpuasa. Gitu loh maksudnya. Gitu ya. Paham ya? Dan itu harus mengganti. Utang puasa orang haid itu harus mengganti. Tips bagi ibu hamil saat berpuasa. Ini yang bagi ibu hamil karena gini. Hamil dan menyusui sebenarnya sangat tergantung kepada keimanan kita. Ya. Saya berkacanya pada Bu Im. Bu Im itu kalau hamil itu enggak pernah punya persoalan apa-apa. Makanya di sini itu kemudian ada pemilahannya. Ya. Di situ. Trimester pertama. Ada orang yang di trimester pertama itu gangguan hamilnya luar biasa, mual, muntah berlebihan. Maka kemudian boleh nggak meninggalkan puasa? Konsultasi pada dokter seperti apa, bla 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 bla. Karena ini kalau di trimester itu kan tubuh itu sedang beradaptasi, ya. Geser makannya dengan pergeseran makan dan lain sebagainya mungkin tambah mual-mual karuan sampai mungkin membuat kamu lemas dan lain sebagainya sampai dehidrasi dan lain sebagainya, sangat mengkhawatirkan apalagi kandungan kamu lemah harus bed rest. Kalau gitu boleh tuh berpuasa meninggalkan puasa, tidak berpuasa. Tapi harus ngodok loh ya. Nah kalau setiap tahunnya hamil terus, kapan ngodoknya? Ya, makanya ojo manjat talah ya. Kalau kita niat tenanan, Masya Allah saya hamil. Ini mau wayai puasa. Ya, yakin bahwa kamu akan berpuasa, insya Allah sugesti diri, semangat diri, keimanan kamu yang kuat akan membuat kamu kuat berpuasa. Kemudian di trimester 2 dan 3 itu memang yang perlu diperhatikan adalah nutrisi janinnya. Ya. Itu kan ada pemeriksaannya, Mbak, kalau hamil. Di sini siapa yang sudah hamil? Saya nggak bisa melihat siapa yang sudah hamil. Mbak Emma semester berapa, Em? Semester 4, Bu. Belum hamil, insya Allah. Masih mahasiswa murni. Ya, jadi yang dikhawatirkan di semester 2, semester 3 itu kemudian apa ya? Kan bisa diperiksa bobot ibunya ya. Sing dihitungi bobot ibuke. Bobot ibuke kok dengan berpuasa kok malah turun. Pusingnya kan semakin ke sana bobotnya naik, Mbak. Ya. Hamil itu dari ini normal, dari bobot normal sebelum hamil dengan sampai puncaknya hamil itu sekitar tambahannya itu sekitar 5 sampai 15 kilo. Lah kalau ya sebelum puasa kamu nimbang ke badan tuh. Setelah berpuasa kok badan kamu susut turun terus. Wah, kamu perlu tuh konsultasikan ke dokter ini bagaimana dan lain sebagainya. Ya. Jadi tipsnya apa? Supaya orang yang berpuasa termasuk yang menyusui itu kuat, ya. Kalau menyusui kan harusnya kan hanya ngelak, Mbak. Ya. Jadi yang saya rasakan, saya kebetulan menyusui itu masih di apakah Mbak? ASI eksklusif, bayang noto. ASI eksklusif kan bayi kita sampai umur 6 tahun kan hanya mendapatkan asupan ASI kita. Ya. Itu Mbak ngelak pol-polan, Mbak. Ngelak, ngerti ngelak, haus. Caranya gimana? Setelah zuhur itu ya anakku itu
Apa Mbak, wis tak titipkan orang wis, gak kuat gelawat aku. Lemes. Caranya harusnya ya, kalau yang biasa memompa ASI, persiapkan sebelum Ramadan supaya produksi ASINya banyak, dipompa ya, yang memungkinkan setiap harinya itu anak-anak kita cukup untuk konsumsi yang anak-anak yang kita susui. Jadi untuk ibu menyusui ketika puasa itu tidak lebih berat dari yang hamil ketika puasa. Karena kan hamil itu nutrisi yang masuk ke kita juga masuk ke anak-anak kita, janin gitu ya, yang ada dalam kandungan. Hindari stres. Ya, hormon stres pada saat puasa itu ternyata lebih tinggi. Cara menghindarinya apa? Relaksasi ya, latihan pernafasan. Ya, kalau kita yang muslim itu ya wirid lah ya, wirid baca Al-Qur'an. Sambil tiduran kok, Bu, baca Al-Qur'an apakah boleh di dalam hati. Kalau Bu Im ya, kalau memang lagi lemes banget daripada ngelamun, daripada pegel atau mungkin target ngaji kita harian itu belum terlampaui, maka saya pasti baca Al-Qur'an walaupun di dalam hati. Kalau ada yang bilang, maca Quran kok dalam hati, ya sampean jawabnya lumayan daripada tidak. No ya? Gak ngerti, lemes ngerti lah. Gitu ya, untuk menghindari stres begitu. Ya, kuatkan keimanan, serahkan semuanya kepada Allah dan dengan zikir atau baca Quran. Kemudian hindari kelelahan. Ini bagi wanita hamil ya. Ya sama yang menyusui juga begitu. Ini mohon bantuan para suami, para keluarga, ya anggota keluarga yang lain kalau ada ibu yang hamil menyusui dan harus berpuasa, tolong kerjasamanya. Jangan sampai kelelahan, angkat-angkat berat, kemudian menyiapkan masakan itu juga bisa lelah loh Mbak. Ya, apalagi menyiapkan sahur tuh ngantuk banget kan. Ya, hindari kelelahan. Tidur minimal bagi orang yang lagi hamil 8 jam. 8 jam, kalau terawihnya rampung jam 8 langsung tidur. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. 7 jam, Mbak. Berarti siang hari juga bisa ditambahkan tidurnya. Gitu ya. Jadi ojo ngeles nih. Saya capek, Pak. Anak-anakku mergo, kenapa harus ibu saja yang menyiapkan makan sahur? Anak-anak muslim gede ku diajari talah. Masih sing cilik diajari. Ya, sekedar ikut menyiapkan, menghidangkan supaya apa? Supaya punya empati bahwa kita itu hidup secara sosial, secara bersama-sama. Jangan ditimpakan kelelahan itu hanya kepada 1-2 orang. Apalagi ibu hamil, ya. Kemudian pastikan pola makannya sehat, gizi seimbang, kebutuhan protein nabati, protein hewani terpenuhi. Kurangi makanan dan minuman yang manis dan berlemak tinggi. Kalaupun harus makan minum yang manis, maka yang seratnya tinggi. Kayak toh korma, itu manis dan berserat. Kemudian untuk menghindari lemak tinggi ya berarti harus kreatif. Masakannya rebus, dikukus. Ya. Ojo malah. Kan butuh energi, Bu. Butuh lemak yang banyak. Gorengan. Waduh. Ini lagi minyak-minyak mahal itu kurang itu konsumsi gorengannya. Apalagi ibu yang lagi hamil. Itu ya, pola makannya sehat. Kalau pola makannya sehat, insya Allah kuat Mbak puasa Mbak. Masih yo. Jadi jangan kemudian tidak harus banyak ya pola makan sehat itu ya. Sahur itu makannya dikurangi. Jangan seperti porsi saat buka. Beda. Kalau kamu sahur ke
kekenyangan, itu pasti malah loro kabeh awakmu, pengen tidur lagi habis subuh. Kemudian bagi ibu hamil cukup minumnya 8 gelas air putih. Caranya Bu, Masya Allah. Piye Bu carane 8 gelas? Kira-kira kira-kira saat buka 2 gelas. Ya, saat buka 2 gelas. Kemudian sebelum terawih 1 gelas. Hah? Ya. Kemudian habis terawih 2 gelas. Masih masih 3, Bu. Waduh. Masih 3. Kemudian sebelum tidur, ya, usahakan juga ya benar ya, sebelum tidur 1 gelas, setelah tidur sebelum sahur 1 gelas, setelah sahur 1 gelas, pas walu, Mbak. Caranya begitu. Supaya tidak kekurangan air, apalagi bagi yang menyusui. Pokoknya minimal 8 gelas. Dan periksa hamil ya, ini yang hamil ya, periksa dan konsultasi dokternya secara teratur. Ya ini nih. Qadha dan fidyah. Apa sih fidyah? Ya tadi mengganti ya, karena tidak kuat berpuasa. Tidak kuat loh ya. Tidak kuat dan tidak mungkin mengqadha. Fidyah itu bagi orang yang tidak kuat dan tidak mungkin mengqadha. Ya, tua renta atau sakit yang sakit manaun tidak ada kemungkinannya untuk sembuh, itu masuk ke fidyah. Ora usah mengqadha puasa. Bayarnya 1 mud. 1 mud itu sama dengan, ada yang mengatakan 5,1 ons, ada yang mengatakan 6,75 ons, ada yang mengatakan 1 liter. Diberikan kepada siapa? Beras ini kepada fakir miskin. Beras atau uang tunai. Kalau uang tunai berarti gini. Mestinya kan gini, pengganti makananmu sehari kan begitu. Kalau makanmu sehari dengan lauknya itu senilai 20.000, ya berarti 20.000. Ojo pelit-pelit sampean. Ya, ojo pelit-pelit adalah membayar fidyah. Kemudian qadha. Qadha itu tadi ya, bagi orang yang hamil, menyusui, safar, sakit, haid, qadha mengganti di lain hari Ramadan. Kalau Ramadan itu kan mudoyak. Mudoyak itu kewajiban yang waktu dan kesempatannya itu pas persis. Maka boleh mengqadha setelah Ramadan berakhir. Caranya gimana? Sesegera mungkin. Kalau Bu Im selalu kan tasrikun niat, menyekutukan niat, membarengkan niat itu kan boleh. Ketika kemudian masalahnya kita kan nggak tahu Mbak, umur kita itu sampai enggak dengan Ramadan atau hari-hari nunggu luangnya kita. Jadi sesegera mungkin. Mulai tanggal 2 Ramadan itu sudah bisa puasa. Dan itu juga ada puasa 6 hari di bulan Syawal kan. Kalau kamu hutang ya puasa Ramadan, maka 6 hari puasa Syawalnya itu setelah nyaur. Pokoknya hutangnya dulu, yang wajib dulu di sahur. Kalau kamu mau meniati, saya mau nyaur hutang puasa Ramadan saya. Tapi sekalian puasa sunnah sah. Ramadanmu nak, wajibmu. Gitu loh ya. Nunut. Yang puasa-puasa itu ikut nunut yang wajib. Pokoknya tolong dibetulkan ilmu kamu. Kamu harus tahu ilmunya beribadah. Gitu ya. Jangan sampai golek uceng kelangan delek. Mencari yang sunnah tapi sing wajib malah koter, tidak dicaur dulu. Ya. Jangan sampai juga orang mengqadha ditunda-tunda sampai masuk Ramadan lagi. Bu Im pernah matur ya sebenarnya nggak ada kewajiban denda, tapi supaya hati-hati
Ada yang mengatakan bayar puasa boleh di tahun kedua, ya. Misalnya hutangnya tahun 2022, kemudian baru nyaur di tahun 2024, begitu misalnya. Boleh, tapi kudu ditambah fidyah sebanyak hari yang ditinggalkan. Itu ya, kembali lagi karena ini tadi judulnya jadi berganti, yaitu esensi puasa Ramadan bagi muslimah. Ibu-ibu, kamu yang perempuan, ayo terbiasa. Jadi karena esensi puasa itu pengendalian diri, maka jangan berlebihan dalam menyiapkan berbuka dan sahur. Walaupun menurut penelitian bahwa orang itu ya lebih banyak menghabiskan makan dan harganya, artinya apa, di Ramadan itu loh semuanya dibeli, semuanya pengen makan enak dan lain sebagainya. Padahal kalau lapar, Pak, makan itu tidak harus yang enak-enak, tidak harus yang mahal-mahal. Maaf, keliru. Tidak harus yang mahal-mahal, yang bergizi juga tidak harus yang mahal-mahal. Kamu cari alternatif gizi seimbang, makanan sehat yang terjangkau oleh dompetmu. Ya, tolong diajarkan ke anak-anak kita juga bahwa biasa saja puasa itu menunya berbuka, menunya sahur juga biasa saja. Karena ada orang yang kalau puasa itu kemudian saking sebagai rasa terima kasih ke anak-anaknya, kemudian dikasih apa nggak pernah pakai ayam, Pak, nggak pakai ayam. Oh jangan, biasa saja. Itu kalau begitu nanti tidak bisa merasakan bagaimana nikmatnya lapar, tidak bisa merasakan, tidak bisa berempati simpati kepada orang-orang yang kekurangan makan di setiap harinya. Saya kira itu sebagai bahan untuk diskusi. Silahkan Mbak Emma. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada ibu-ibu dan teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau bisa mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat. Monggo Mbak Nila. Pinasti, kamu nggak tanya? Tenanan iki, pesertane wedok kabeh iki. Monggo Nak. Monggo teman-teman dan ibu-ibu yang ada di Zoom bisa tanya, mumpung ada Bu Im. Nanti kalau nggak ada yang tanya bisa pulang pagi ya. Monggo Mbak Nila, bisa dipancing dulu pertanyaannya. Karena tema-tema tentang Ramadan itu paling loh ya, sepodo pinter kabeh ya. Orang ngerti banyak hal di Ramadan itu yang kadang sepele tapi kalian tidak tahu. Bu, apakah Bu, kalau vaksin, berarti ada cairan, itu membatalkan puasa. Kemarin anakku tanya tuh, padahal dia sudah lulus kesmas. Tapi di sini nggak ada yang tanya, ya nggak usah dijelaskan. Ya antara sudah tahu sama antara bingung tanya nopo. Antara bingung, antara gengsi, antara sombong, sok tahu. Ya, jadi hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Kalau tadi ada yang tanya sebenarnya di WA, Bu, kalau kemudian daripada lemes, kemudian main game, lihat drakor, baca novel online, piye Bu, boleh enggak? Karena enggak ada yang tanya, saya tanyakan ke Emma. Jawab, Mah. Emma atau Nila jawab pertanyaannya Bu Im. Bagaimana hukumnya ya? Supaya tidak capek berpuasa, tidur terus ya capek. Kemudian kalau nggak tidur Bu,
lapar. Kemudian saya tak lihat drakor atau main game sepanjang masa atau baca novel online. Gimana, Bu? Karena nggak ada yang tanya, saya tanyakan ke Emma sama ke Nila. Ayo Nil, jawab. Ini saya jawab nopo ini ada yang bertanya, Bu? Halo, yang tanya saya, nggak ada yang tanya. Kamu jawab, Ma. Emma. Ayo, Ma, menurutmu gimana, Ma? Kalau menurut saya lebih baik melakukan hal yang lebih produktif sih, Bu. Itu produktif loh ya. Lihat drakor. Ayo Nila, jawabanmu apa? Kalau jadi saya sih kurang lebih juga sama, Bu. Maksudnya nggih, sebenarnya kalau kita bicara masalah hukum itu kan mubah karena apa main game atau drakor itu merupakan ya kehendak dari mereka, asalkan mereka tetap sholat, tetap puasa, insya Allah nggak merusak dari keabsahan puasanya. Cuman di sini kita lebih mainnya di hikmahnya ketika kita menghabiskan waktu puasa yang notabene sudah banyak di hadis dan juga penjelasan alim ulama yang kita tahu bahwa hal yang sunnah itu dilipat gandakan pahalanya, dan ternyata kita membuang-buang waktu dengan memperbanyak ngedrakor atau apa atau game dengan alasan kalau ini capek itu berarti ya bisa dikatakan kita membuang waktu kita, padahal kan juga banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membangkitkan motivasi dan gampangnya kayak hawa diri kita biar makin seger buat melakukan hal positif lah, misalnya sehari mandi 5 kali itu kan insya Allah lebih segar, jadi mau ngaji, mau sholat, mau apa, mau belajar. Saya mandi 5 kali sehari. Bu Imancan nggak pernah mandi. Nah, jangan-jangan ngeles nih sambil minum. Ya, makasih ya, Nak. Mbak Nila ya. Jadi, kalau memang gitu ya, memang sah-sah aja, boleh-boleh aja. Tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi kualitas puasa. Ya, mengurangi kualitas puasa. Karena apa? Yang piye nak? Baca Al-Qur'an atau ibadah itu nilai pahalanya dilipat gandakan. Loh kenapa tidak digayuh? Kenapa tidak digapai? Tidak diupayakan sekuat mungkin untuk mencapai nilai ini? Gitu kan? Berarti tadi dia sia-sia memanfaatkan sia-sia dengan momentum Ramadan. Mestinya sadar wal asri innal insana lafi khusrin illa. Ya, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia semuanya itu ada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Kecuali orang yang memanfaatkan waktu itu dengan menambah keimanannya, beriman menambah keimanannya dan beramal solih. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling memberikan nasihat kebenaran dan kesabaran. Kemudian dengan hadis tadi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, ciri kualitas muslim yang bagus adalah orang-orang yang gitu loh ya, memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin dan orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Lihat drakor, ngegame dan lain sebagainya, ya mungkin manfaat, tapi tidak di Ramadan, gitu ya. Jadi kalau mau dikalkulasi, eman banget momentum Ramadan ini kamu habiskan untuk sesuatu yang kurang bermanfaat. Gitu ya Mbak Nila ya. Ini Mbak Emma ada yang tanya nih. Ayo pada tanya toh lewat chat. Tanya pakai kacamata. Ini dari Lailatul Fatimah. Bacakan Mbak. Iya Bu. Jadi ini ada 2 pertanyaan Bu. Untuk pertanyaan yang pertama itu, pas ketika berpuasa, kemudian telinga kemasukan air, niku bagaimana hukumnya? Kemudian ada pertanyaan keduanya, saat berpuasa menggunakan obat tetes mata itu bagaimana hukumnya? Gitu. Oke. Jadi puasa
Kemudian Klebon Banyu, namanya aja nggak sengaja. Yang membatalkan puasa adalah makan, minum. Berarti neteskannya ke bagian yang biasa untuk makan, minum. Klebon banyu, deh, sapa sing gelem kok klebon banyu. Yang klebon banyu kan kudu dileboni mana ya, Mbak? Jo, kalau nanti batal berarti nunggu sampai maghrib pas lah kopoken laan. Ya, enggak batal, Kak ya. Enggak ada hukum apapun ini. Oh, jenenge wek klebon. Kemudian yang kedua, bagaimana pakai tetes mata? Tetes mata itu bukan makan. Oke? Dan diteteskannya juga kepada mata. Loh ya toh Mbak? Ya, emangnya warek ditetesi matanya? Ya, enggak batal. Kalau minum obat bagaimana? Minum obat itu lewatnya mulut. Enggak bisa. Orang diinfus itu juga itu membuat kekuatan, itu juga enggak bisa. Artinya batal. Gitu loh ya. Orang kalau sakit sampai diinfus, itu pasti puasa niki ada alasan lain yaitu marid, sakit. Ya, enggak usah puasa dan nanti diganti di hari ketika kamu sehat. Gitu ya Mbak Lailatul Fatimah. Kamu kelas apa Mbak Lailatul Fatimah? Dari Ponorogo, Ibu. Dari Ponorogo. Kuliah di mana Kak? Kuliah di Insuri Ponorogo. Insuri Ponorogo ada Pak Ngadenun. Siapa Kadenun ya? Nggih, lerep. Ya nanti salam ya buat beliau. Banyak sih sebenarnya, cuman sudah lupa. Itu dari Mbak Lailatul Fatimah. Oh ya, biasanya kan ada obat tetes yang rasanya sampai ke tenggorokan. Oh iya, tetes rasanya sampai ke tenggorokan, tapi yang jelas itu kan bukan makan ya Kak ya. Ya, itu pun dalam hal pengobatan. Nah, ini lebih ke ini lebih ke bagaimana etikanya ya. Jadi kalau bukan hal yang sangat mendesak, darurat untuk ditetesi matanya, artinya sebenarnya tetes mata itu hanya supaya mripatmu ora senep gitu ya. Itu kan bisa digeser setelah maghrib. Aneh-aneh wae kok ya. Kalau ada orang yang kemudian tetes. Jadi gini, sebenarnya nggak membatalkan puasa, tetapi kalau bisa digeser, kenapa tidak digeser? Apalagi mempengaruhi tenggorokan sampai pahit geder karuan. Ya, yang jelas nggak ini ya, nggak membatalkan ya, nggak batal. Cuman yo kurang etis aja, apalagi sampai pahit. Emang enaknya Mbak ya. Wong kita itu kalau habis subuh, habis sahur gitu ya, itu usahakan sikat gigi itu sebelum imsak. Sebelum masuk subuh. Berarti pas imsak, mungkin kamu baru selesai sahur ya, kamu langsung makan. Langsung sikat gigi. Karena apa? Ada orang-orang tertentu yang kalau sikat gigi sampai muntah-muntah, kayak Bu Im. Bu Im itu kalau begitu masuk imsak itu langsung ke kamar mandi. Untuk apa? Untuk sikat gigi. Karena apa? Bu Im itu kalau sikat gigi gampang itu loh Mbak. Gitu loh. Jadi secepat mungkin sebelum imsak bahkan harus sikat gigi. Karena apa? Kadang saya butuh untuk minum air putih lagi. Untuk menetralkan ketidaknyamanan dalam mulut saya. Gitu ya Mbak Lailatul Fatimah, nggih? Nggih, terima kasih, Jadi Bu. pokoknya yang membatalkan adalah makan, minum atau mengalirkan benda-benda asing di mulut kamu, ya. Ya kan makan minum kan lewatnya mulut, gitu loh ya. Kalau di yang lainnya itu tidak, kecuali tadi infus. Infus itu tujuannya adalah memberi kekuatan pada orang yang lagi sakit. Dan orang yang sakit sampai diinfus itu berarti sakitnya memang parah. Ya. Dan itu kalau infus ya batal lah. Karena memang walaupun tidak lewat makan minum, tidak lewat mulut, tetapi itu sebagai pengganti ya, pengganti makan minum. Gitu ya Kak. Pokoknya nanti kalau nggak ada yang tanya, aku yang tanya. Siap-siap aja itu Mbak Emma. Tadi belum jawab Mbak Emma. Sudah ya. Monggo nak. Ini anakku pada kemana sih ya?
Mei, Eka Menia. Kalau Pinasti biasa udah tanya, setiap hari ini udah biasa tanya. Yang lainnya monggo. Bu, ini ada yang bertanya, Bu, Ya. dari Falakun Nurul Hidayah. Oh, nggih. Dan bertanya, bagaimana jika mencabut gigi saat berpuasa? Terima kasih. Mbak Falakun Nurul Hidayah. Rumahnya mana, Kak? Dari Surabaya, Bu. Saya dari UINSA, Fakultas Dakwah. Fakultas Dakwah. Wah, makasih. Kok bisa tahu link ini dari siapa? Saya teman dari Emma waktu SMA. Waktu Oke. SMP. Oke, iya. Makasih ya, Dari dakwah ya, Kak ya. Jadi sebentar toh. Yang nyabut gigi itu loh bagi saya berat ya. Belum lagi nanti pada dasarnya nyabut gigi, Duk, ya nggak apa-apa wong dicabut, ya, kecuali memasukkan gigi. Halo, nuwun sewu, ya, nggak batal, Duk. Kalau hanya sekedar mencabut gigi nggak batal kan, Mbak, nggak dikasih apa-apa. Halo, kalau Kan kita, biasanya itu, Bu. Apa dikasih kayak obat gitu, Bu? hah? Enggak kalau aku itu enggak. Inilah kok sekarang baru digede ke layarnya. Aku kan jadi malu gede banget ya apa ya. Jadi nggak batal ya, Nduk, kalau tidak dikasih apa-apa. Kalau dikasih obat ya, loh, kalau dikasih obat kan nggak ditelan, Bu, Nduk. Nggak ditelan kan, Nak? Obatnya nggak ditelan kan? Halo. Ya. Tidak, Bu. Nggak ditelan. Kalaupun dibius pun nggak ditelan itu kan. Dan itu bukan termasuk makan kan. Jadi nggak batal, tapi ya makruh. Sama dengan orang berkumur-kumur di siang hari puasa. Iya toh, makruh. Yang berkumur aja makruh, apalagi sikat gigi, apalagi cabut gigi. Lagian biasanya bercabut gigi kan ya teng-teng ra karuan toh. Biasanya ada obat yang harus segera dikonsumsi. Jadi pilih waktunya malam hari gitu ya. Tapi kalaupun terpaksa harus siang karena ngirit harus di puskesmas kan kudunya ngirit, Mbak ya. Di puskesmas kan ngirit ora bayar kan? Ya, kalaupun memang itu kan namanya darurat ya, Nak ya. Darurat kan, Nak. Jadi tidak batal. Ya, tidak batal. Kalau kemudian Bu ada ini Bu, ada kadang keluar apa kayak darahnya. Lah kan darahnya diganjel. Yang jelas nggak batal, cuman makruh. Berarti upayakan supaya tidak di siang hari cabut giginya. Ya. Nah, itu sama juga. Mbak Mas atau siapa ya? Cakrawala Madhyasta. Ini nama orang atau nama akun, Kak? Cakra? Ngapunten Bu Im niku nama ini kabinet akun. Oke. Lupa di rename. Enggak apa-apa. Ini dari mana? Cakrawala Madhyasta dari mana? Dari ITS Bu Im. Dari ITS, oke. Jadi ya tadi ya sudah ya kebetulan ya di ini ya Kak. Ya itu intinya yang membuat batal itu kan makan minum ya Nak ya. Oke ya. Nggih. Makan minum. Loh, kalau kita misalnya jadi ahli kuliner, kemudian nyicipi di lidah. Ya, itu juga nggak batal kok. Apalagi ini untuk kepentingan medis, untuk kepentingan kesehatan. Ya. Di bius itu kan nggak makan toh. Siapa sing ngarani bius itu makan? Makan obat. Ya. Jadi enggak ya, enggak batal ya. Cuman etikanya itu tadi. Ya, kita kan nggak tahu kondisi kita ya. Sebisa mungkin gitu ya. Kalau mau apalagi cabut gigi, kan kita nggak tahu habis dicabut itu kemudian nggak ada dampak lanjutan. Alhamdulillah, kalau ada dampak lanjutan gimana? Ya. Oleh karena itu enak wayai puasa, maka tindakan-tindakan medis yang berat ambilnya atau tetes mata dan lain sebagainya walaupun nggak batal ya. Kalau memang bisa setelah maghrib, kenapa tidak setelah maghrib? Tapi kalau sangat terpaksa harus siang, ya nggak apa-apa, nggak batal. Itu ya, Mbak Cakrawala.
Monggo, kok nggak ada yang tanya ya? Apa kayak kodok? Ini Bu ada yang bertanya lagi Ya. dari chat. Oke. Dari Eka Meinina. Mohon maaf Bu, Bu Im izin bertanya, bagaimana jika seseorang meninggal karena sakit dan masih mempunyai hutang puasa? Mengkodoknya bagaimana ya Bu? Oke. Orang yang sakit. Halo? Orang yang sakit hutang puasa. Ya, ini berarti kan sakit yang kemungkinannya sembuh. Sehingga harusnya dikodok gitu kan. Ternyata malah meninggal. Kodonya gimana? Ya. Kodoknya titipkan ahli waris. Ahli waris yang membayarkan kodoknya. Supaya lebih mantap, ya diganti juga fidyah. Atau ahli warisnya kok nggak punya ahli waris, ya berarti diganti fidyah nggak apa-apa. Kan orang ngerti yang jebule sampai mati. Ya, itu berarti masuk ke kategori wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Gitu ya. Gitu ya Mbak Eka Meinia. Kamu kelas apa Kak? Dari mana? Dari kelas HES 4B, Bu. HES 4B. Nanti ketemu habis zuhur ya, Nak ya. Gitu ya. Terima Jadi kasih, Bu Im. jadi gitu ya, Kak ya. Banyak ya. Jadi enaknya kita belajar tahu ilmunya begitu, tetapi bukan untuk mempermudah atau menyepelekan syariat ya, Kak ya. Ya. Jadi sebenarnya orang sakit yang harus mengkodok puasanya adalah orang yang sakitnya kemungkinan sembuh di sisa 11 bulan berikutnya. Gitu loh ya. Nah ini belum nyaur kok ternyata meninggal gitu ya. Maka ada dua, silahkan diganti cukup dengan fidyah. Atau kalau enggak fidyah ya berarti disaurkan puasanya oleh ahli warisnya. Gitu ya. Gitu ya. Kalau kurang mantep yuk tetap ada yang gantikan puasa kan bisa. Saya niat puasa menggantikan kodok bapakku, kodok ibuku, kodok adikku misalnya bisa. Dan untuk lebih mantapnya double ya, fidyah dan puasa. Tetapi nggak ada syariat double, nggak ada. Nah, pilih aja ya. Monggo Mbak Ema, itu ada lagi yang tanya ya? Oh iya Bu. Saya bisa baca sendiri ya Mbak? Tak baca sendiri ya Mbak? Oh iya Bu. Monggo. Dari Setiarini Arista. Ini orang Suwalo. Izin bertanya Bu Im, bagaimana hukum tidak berpuasa bagi orang-orang yang bekerja berat sehingga tidak kuat untuk berpuasa. Sedangkan orang tersebut tidak memiliki pilihan pekerjaan lain. Wih, cerdas banget nih pertanyaannya ya. Ancene wong balen iki akeh sing bekerja berat ya, Pak sopir, tukang bangunan gitu ya. Dan orang itu memiliki tanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarganya. Terima kasih Bu Im. Nah, ini. Sebenarnya orang yang tidak kuat berpuasa itu adalah orang yang tidak kuat itu karena kesehatannya, karena usianya, bukan karena pekerjaannya. Nyatanya ada yang kuat kok. Saya dulu ketika kecil itu kemudian bapak ibu saya kan ini punya kebun ya, punya ladang, punya sawah ya. Itu pekerja hariannya sing tukang macul sampai glopot tapi yo kuat kok puasa. Ya, jadi wa'alal ladzina yutiqunahu itu tidak masuk ke pekerja berat. Pekerja berat gitu loh ya. Sekarang kembalikan ke keimanannya. Makanya yang disuruh yang berpuasa itu ya ayyuhalladzina amanu. Perhatikan. Kata kunci anak-anakku yang ditafsir, ini enggak ada yang ikut nih anak-anak tafsir. Mata kuliah tafsir. Ya ayyuhalladzina amanu, makanya yang disuruh berpuasa itu, yang diwajibkan yang berpuasa adalah yang orang yang beriman. Karena kalau orang nggak beriman pasti banyak alasan, Mbak.
Setiarini Arista. Murah kuat lah. Pekerjaanku hanya satu-satunya inilah. Misalnya supir bis. Lu nyatanya loh. Aku kan duwe supir langganan itu mahasiswaku itu puasa Daud. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari enggak kan. Itu dilala setiap saya minta. Itu pas dia puasa. Dan perjalanannya bukan sini toh. Kalau dalam kota saya nggak usah pakai sopir. Ke Jogja sana loh. Wah ya puasa mau masuk tol Colomadu, Surakarta. Akhirnya saya gini, mas mandek mas. Nanti kalau sudah masuk tol Colomadu, paling deket itu rest area Sragen. Zolim banget nih aku, nggak ngasih sampean. Padahal bisa gawa ke pentol bakso. Soko Krapyak. Tapi kan aku nggak itu. Akhirnya mandek pokoknya sebelum masuk tol. Dapatlah warung pinggir jalan. Dan lucunya, warung pinggir jalan itu nggak jual nasi. Adanya mie godok sama mie. Ya mie kuah sama mie goreng. Ya sudah seadanya. Nanti tak baleni mas. Di rest area. Mana itu? Sragen, nanti kita berhenti lagi. Walaupun ternyata anak itu enggak pun cekap dengan mas sampai masuk Bojonegoro baru masuk lagi ke rumah makan. Dan kuat nyatanya, sering banget. Ya, sampai 2-3 hari itu perjalanan jauh kuat. Jadi itu tadi ya Mbak Arista. Sekarang Mbak, kalau memang dia pekerjaannya kayak gitu, sekarang kapan dia dapat pahala puasa? Kapan dia bisa mengikuti kewajiban menjalankan perintah wajibnya puasa? Gitu ya Mbak Setiarini Arista. Karena kalau gitu loh ya, masa setahun ya kerja terus ngono ta. Masih tukang gitu loh ada hari liburnya Mbak. Kalau memang pas kerja nggak kuat ya kodo di hari dia pas shift kerjanya kosong. Ya, Mbak Setiarini, pokoknya ngono. Kalau memang dia pas lagi kerja, proyeknya ada di Ramadan, silakan. Berarti dia nggak kuat, tapi kudu kodok. Menggantikan di hari lain. Ngeles maneh. Saya tuh nggak ada hari liburnya. Yo sampean wae sing ora duwe iman. Nah iya toh Mbak. Ya diambil kalau misalnya liburnya Minggu, berarti pas Ahad itu nyaur poso. Kira-kira sebulan minggune ono ada 4 atau ada 5, berarti berapa bulan Mbak? 7,5 bulan. Ya, Setiarini Arista, begitu ya? Mana sih Setiarini ki? Set. Gitu ya Mbak, saya ulangi lagi ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fafidyatun ta'amu miskin, masa miskin ya. Itu harus dipahami memang dia itu secara fisik tidak kuat berpuasa. Bukan karena pekerjaannya yang berat. Kalaupun pekerjaannya memang berat dan dapat proyeknya di bulan puasa, gitu ya, silahkan tidak berpuasa, tapi menggantikan di hari lain. Bu, kerja terus, Bu. Tanyakan ke keimanan panjenengan. Ya. Setidaknya menggantinya setiap di hari Ahad. Kalau atau hari apapun yang panjenengan libur. Enggak ada liburnya, Bu, libur dewe. Ya, libur dewe. Karena apa? Itu kembali ke keimanan kamu. Itu Mbak ya, Mbak Setia Rini Arista ya. Ini tadi mulainya pas banget sih ya. Iya toh, kemudian babagan puasa ini orang merasa sudah pinter semua, Mbak. Monggo-monggo yang lain. Bentar, Mbak, lagi rame orang bubar Jumat.
Monggo nak. Kalau nggak ada pertanyaan nggak apa-apa, kalau disudahi ya nggak usah. Monggo, monggo. Itu biasanya disosialisasikannya kemana aja sih Mbak? Kajian Mutiara Solihah itu Mbak Emma. Nggih, dalam Bu. Disosialisasikannya kemana aja? Ke itu sih Bu, ITS sih Bu. Ke mana? YouTube. Oh gitu. Ya, 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 ya. Oh, ternyata mahasiswa aku banyak yang tidur. Biasanya kan banyak yang ikut. Nggak apa-apa. Nanti YouTube-nya aja yang diperbanyak viewernya ya. Itu ada yang tanya Mbak. Oh iya Bu, ada yang bertanya. Ini dari Aisyah Soli Mulyani. Assalamualaikum Bu Im, izin bertanya, bolehkah orang berpuasa mencicipi makanan? Terima kasih. Nyicipi. Nyicipinya itu cukup di lidah. Karena semua ujung lidah itu sudah punya perasa. Ya. Bukan nyicipi sak sendok dilek. Dek, gendek, Aisyah Soli Mulyani Effendi. Ini mahasiswa PBG, mahasiswaku. Cuman aku lali kelasmu nak. Ya. Jadi nyicipi itu maksudnya mencicipi asinnya ki wis pas paurung. Saya lupa ya asin itu di bagian lidah mana lupa. Manis iki wis manis paurung. Tapi mari kui yo dibuat. Ya, Mbak Soli ya, Aisyah ya. Maksudnya mencicipi yang boleh begitu loh ya. Bukan mencicipi satu pucuk sendok apa mana nyicipi nih sak piring ya batal ya. Jadi nyicip itu hanya di sekitar lidah. Habis itu dibuang dan kumur. Karena apa? Asin manis itu bekasnya itu lama di lidah kita. Oke ya nak ya. Jadi berkumur saja ya. Air sumur, air tawar aja di siang hari itu makruh, apalagi apa aku mau nak? Tadi Kak nyicipi ya. Jadi nyicipi yang boleh adalah sekedar apakah ini sudah asin, apakah ini sudah manisnya pas dan lain sebagainya. Bagi orang yang biasa wis ahli masak itu sudah profesional nah. Ya. Jangan kayak anakku. Kalau sudah dikon nyicipi Mbak Mas yo sak sendok loh ya. Bagaimana nak? Sudah asin? Gak tahu Bu, lah piye. Gitu ya. Mbak Aisyah, maksudnya apakah boleh mencicipi? Boleh, hanya sekedar di lidah. Habis itu dibuang rasa dari masakan kita. Gitu ya. Tadi untuk jawaban Mbak Seti hari ini ya. Orang itu tuh tanggung jawab Bu memenuhi keluarganya. Iya, karena pekerjaan kita itu kan macam-macam. Ada pekerjaan yang membutuhkan fisik luar biasa, panas-panas luar biasa, sehingga kemudian butuh lapar, butuh makan, butuh energi dan lain sebagainya. Ada orang yang kerjanya dapat penghasilannya gede banget, tetapi secara fisik itu enggak keluar banyak, tapi harus pakai otak gitu ya. Jadi lebih yendu. Kalau seperti ini nyatanya dalam Al-Qur'an juga seperti itu. Atau ada yang bilang wa'alalladzina yutiqunahu itu kemudian memang tidak kuat berpuasa. Kalau memang dia pekerja kasar dan memang pabriknya membuat peraturan tidak ada libur dalam 1 minggunya, maka silahkan. Ya, karena betul-betul nggak kuat, dia pekerja kasar betul, ya. Pekerja kasar betul. Pekerja kasar betul dan memang tidak ada hari libur, maka silahkan ngambil cukup membayar fidyah. Mbak Setiarini ya. Tapi kemudian tanyakan ke hati nurani. Wujud keimanan kamu di mana? Kalau sepanjang hidupmu kemudian tidak pernah berpuasa. Gitu ya.
Mbak Setiari ini paham ya? Jadi penafsiran wa 'alal ladzina yutiqunahu fafidyatun itu seperti itu, Nduk. Kalau di Bojonegoro itu pekerja bangunan pokok itu ada liburnya. Hari Ahad libur. Jadi hari Ahad itu bisa digunakan untuk mengqadha puasa. Walaupun harus sampai 30 harus catat. Ini tentang qadha mengqadha, apalagi qadhanya sampai nabrak ganti tahun, dicatat loh ya. Halo, dicatat. Kamu nyaur ini tanggal ini karena Pak setan. Kamu yang keimanannya lemah itu kemudian kayaknya aku sudah pas oh. Saya hutang 10 hari kayaknya sudah nganggo kaya. Catat ya. Kemudian tentang qadha mengqadha. Itu ada yang tanya lagi. Bu Im, saya izin bertanya bagaimana hukumnya suntik booster sedangkan kita membutuhkan untuk mudik. Lah, itu sama. Halo? Bukan makan. Ya Kak ya. Anindita, kamu belum booster ya? Kalau saya sudah, kan saya udah cerita. Anakku mau tak pondok kayak pesantren. Nah, ternyata karena saya juga mau mudik harus booster semua. Akhirnya anakku yang pertama tak booster 2 hari sebelum puasa hari Jumat. Iya Jumat. Itu tak booster ternyata padahal pakai spacer ya Mbak, spacer ya, yang dampaknya nggak kayak Moderna ya, itu ternyata dia panas. Ya, akhirnya harus mundur. Oke, tentang bagaimana ini apa? Kan di mana sih tangan kanan ya? Kanan apa kiri? Kanan ya? Kanan ya? Kanan. Kan di sini Mbak. Dan itu bukan makan Mbak. Ya. Jadi nggak apa-apa ya Nduk, Anindita Firly, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuman biasanya itu ada fisik-fisik tertentu yang nggak kuat, akhirnya lemes dan lain sebagainya. Berarti gitu loh ya Nduk ya. Ini berbeda lagi kalau memang kamu setelah booster kok sakit, ya berarti kamu boleh meninggalkan puasa, tapi nanti harus diganti. Tentang hukumnya bagaimana si booster itu masuk, gitu ya. Baik siang maupun baik siang tentu, kalau malam ya nggak apa-apa ya. Boosternya siang pun nggak apa-apa, karena itu bukan termasuk makan. Itu ya nak ya. Lagian sopo sing ape poso-poso booster ndang. Tapi nggak apa-apa kalau boosternya Moderna. Kalau boosternya Moderna ya mestinya kemarin sadurunge Ramadan atau nanti setelah Ramadan, Kak. Karena Moderna itu bener deh. Lemes dedes sakit. Gitu ya. Ayo Mbak. Nila, ini koncomu yang di belakangmu nggak tanya? Buatan, Bu. Mbak Emma, kalau memang sudah nggak ada yang tanya lagi nggak apa-apa diakhiri Mbak. Baik, Bu. Karena waktunya juga terbatas dan sudah tidak ada yang bertanya lagi, maka berakhirlah kajian pada hari ini. Mungkin terlebih dahulu untuk Bu Nyaim, apabila ingin menutup penyampaian materi kali ini, kami persilahkan. Terima kasih. Jadi esensi puasa Ramadan bagi muslimah ya. Berarti untuk perempuan, sekali lagi perempuan itu untuk bisa fokus, bisa melaksanakan puasa Ramadan secara penuh itu ada beberapa halangan ya. Di antaranya tadi haid, kemudian hamil, menyusui ya. Itu bisa sangat mungkin menjadi kendala dia bisa tidaknya melaksanakan puasa. Tetapi kemudian hal yang paling penting adalah di wa'alal ladzina yutiqunahu. Bagi orang yang memang tidak kuat, benar-benar nggak kuat untuk berpuasa dan tidak mungkin dia untuk mengganti di hari lain, ya benar-benar tidak kuatnya karena memang secara fisik nggak kuat, ya maka dia mengganti dengan fidyah. Setiap harinya diganti dengan fidyah 6,75 berarti sekitar 7 ons beras.
Beras yang akan kamu berikan untuk fidyah maupun nanti zakat adalah beras yang biasa kamu konsumsi. Kalau biasanya kamu mengkonsumsi pakai rojo lele, maka nanti fidyah dan zakatnya juga pakai rojo lele. Tuh ya, jangan beras raskin. Tapi kalau kamu setiap harinya makannya pakai beras raskin, ya itu juga yang untuk fidyah sama zakat fitrah nanti. Ya. Kemudian terinspirasi oleh pertanyaannya Mbak Arista ya, orang-orang punya pekerjaan berat dan lain sebagainya, silahkan ya kalau kemudian cukup dengan membayar fidyah, tapi tanyakan kepada keimanan kamu ya, karena memang kewajiban puasa itu memang ditujukan kepada orang-orang yang beriman, gitu ya Mbak Arista ya. Jadi kalaupun ada pekerjaan yang tidak memberikan waktu libur dan lain sebagainya, saya doakan semoga Bapak Ibu yang punya pekerjaan berat dan tidak ada hari liburnya, semoga bisa cari pekerjaan lain yang lebih manusiawi. Gitu ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan dan kalaupun ada kesalahan semuanya dari saya, dan silakan Anda bisa mencari referensi lain untuk itu. Makasih semuanya atas hadirnya nggih. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan terjawabnya pertanyaan tadi sekaligus penutupan materi hari ini, maka kajian Mutiara Sholihah pada siang hari ini berakhir. Semoga apa yang kita dengarkan tadi dalam kajian kali ini dapat bermanfaat. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, makasih Bu Im. Sama-sama. Nggih, ngapunten Bu Im badhe nderek tanglet. Oke. Ini mungkin apa buat yang rencang-rencang sudah selesai, jadi kalau mau live sampun boleh. Oke. Nggih, badhe nderek tanglet ini kan kebetulan kajian Mutiara Sholihah nggih, dan kalau kajian Mutiara Sholihah sendiri mungkin Bu Im nggih sampun ngertos itu dari dosen yang mengkoordinir itu dosen-dosen lewat Bu Azatul. Nah, kebetulan saya sendiri itu kan dari ITS juga, dari Departemen Matematika kan nggih, Bu Im. Insya Allah badhe ada kegiatan kajian juga benjing Jumat. Ngoten misal Bu Im ngoten napa kersa nggih misal dados pemateri. Enggak apa-apa. Anu kan daring kan? Nggih, daring. Nggih, enggak Tapi apa-apa, nggih. Nak. Nggih. Benten kali Mutiara Sholihah dados nggih. Kados kajian tapi tingkat departemen. Nggih. Jumat jam berapa, Nduk? Nggih, sami kados ngeten iki. Oh, ngeten. Nggih. Materinya terkait nggih kayak spirit Ramadan biar bisa langgeng sampai setelah Ramadan lah. Oke, Insya Allah judulnya Stand By Me Ramadan. Mungkin insya Allah saya kirimkan lagi ngoten tornya. Nggih, Nak. Nggih. Matur nuwun Bu Im. Nggih, sami-sami nggih. Parang nggih, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya, Ma. Belum Kak. Stop record.